Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Jangan lupa, malam ini kita akan keluar 4 data penting. Yang pertama adalah initial jobless claim di jam setengah 8 malam. Ya, ini penting karena berhubungan dengan labor market. Ya. Dan ini juga korelasinya cukup besar terhadap data pengangguran US. Dan kita tahu itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan The Fed juga. Ya. Lalu ada S&P Global Manufacturing PMI, ada juga Services PMI, and then yang paling malam ada Existing Home Sales. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam rawan ini, setengah 8 sampai jam 9, pertimbangkan untuk tutup posisi ya untuk yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, langsung aja kita lihat chart. Untuk kondisi Bitcoin sekarang mulai ada koreksi setelah retest ke upper band. Begitu ya, kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah akan ada minimal konsolidasi nggak. Begitu ya, karena ya, saat tembus dari all time high kadang-kadang para market participant juga masih menunggu-nunggu nih. Apakah momentumnya cukup atau enggak untuk lanjut lagi. Begitu, seperti yang kita sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya. Ada skenario di mana saat dia menembus all time high baru di sini ya, nih. Waktu dia menembus langsung boom naik ke atas bisa ya. Tapi di waktu bersamaan juga bisa kayak di sini. Di mana setelah dia nembus habis bensin. Begitu ya. Nah, ya udah tinggal kita lihat aja faktanya seperti apa nanti. Ya udah, tinggal kita nunggu aja. Dan di CA gitu, at the end of the day that's the key gitu ya, konsistensi. Next, BTCD. Nah, ini tadi pagi gue sempat lupa bahas ya. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya. Kemarin daily close-nya itu sempat di atas dari 64,26. Hari ini mulai koreksi lagi ke EMA 20 sepertinya di sini ya. Nah, kita lihat apakah dia akan mantul atau tidak. Apakah jangan-jangan ini awal dari suatu lower high. Menurut gue kuncinya di sini, di balance sheet ya. Nah, saat balance sheet keluar data selanjutnya naik lagi nggak? Atau jangan-jangan dibanting turun begitu ya. Kalau dibanting turun, nah ya kemungkinan besar sih akan begini ya, ujung-ujungnya akan begini. Tapi kalau ternyata benar-benar sesuai dengan rumor, balance sheet ini mulai benar-benar jadi flat ya, atau bahkan lebih bagus lagi kalau sampai mulai naik ke atas patternnya ya. Nah, itu mungkin bisa berkelanjutan BTCD turunnya gitu ya. Bahkan ini bisa menjadi trigger awal dari altcoin season kalau balance sheet-nya beneran netral atau bahkan sampai positif naik ke atas gitu ya. Alias berhenti QT atau lebih gilanya masuk QE begitu. Tapi selama belum kejadian hal itu, stop menebak-nebak ya. Yang ngomongin BTCD ya, kemarin ada yang kita kick ya dari grup ya. Bisa-bisanya ngedukun altcoin season di grup Telegram TCI, itu udah konyol banget ya. Tanggal 22 Mei kita akan altcoin season. Bajigur ya. Bisa-bisanya masih ngedukun di ini ya, di grup Telegram. Bangke bener ya. Ya sekarang tanggal 22 apakah sudah altcoin season? Ya belum terbukti kan. BTC malah udah all time high ya. BTC all time high sementara ETH kondisinya masih mogok ya. Lihat nih. Kondisi dia itu masih minus berapa persen nih? Masih minus 44% dari all time high dia sebelumnya di 2021. Apakah itu altcoin season? I don't think so ya. Ya, semoga jadi pembelajaran lah ya. Oke, udah beres ininya ya. Sekarang tinggal kita langsung masuk aja ke komen. Yang pertama dari Maria Tifbray. Makin didengerin makin kerasa ketulusan dari Kotoshi mau edukasi kita-kita. Kalau nggak tulus nggak mungkin sabar. Makasih ya Kotoshi dan Sato. God bless you. Salam tabur tuai. Mantap ya, salam tabur tuai juga ya. Ya gini ya, kita emang tujuan awal tuh untuk edukasi begitu ya. Jadi ya kita sesuai aja sama komitmen awal kita. Kita pengen edukasi begitu ya. Ya gue happy kalau banyak membantu begitu, dan gue happy kalau bisa sebanyak mungkin orang-orang di Indonesia ya, karena gue nggak ngomong Inggris di sini ya. Gue fokusnya di Indonesia, makanya juga TCI namanya ya, Toshi Crypto Indonesia. Ya gue pengen sebanyak mungkin orang-orang Indonesia ini selamat dari cengkraman dukun, karena sudah ada dari cycle sebelum juga udah banyak begitu ya, influencer-influencer yang tidak bertanggung jawab, ngomong sembarangan, wah ini bisa naik ke sini, harganya asal sekali begitu ya. Ya semoga konten gue membantu memberikan data fakta yang bikin orang jadi sadar begitu, apa yang make sense, apa yang tidak make sense gitu ya. Thank you, God bless you too.
Next dari Jaar Channel. Haha, pembelajaran terkesan gua nih kok, paling berkesan mungkin ya. Ketika orang-orang pada bilang bakal turun ke angka 92K, akhirnya naik ke $104. 140.000 ya. Ketika itu penyesalan terbesar gue kok. Tapi sesuai kata Kokoh, DCA dan gua masuk di angka 101. Di angka itu pun banyak yang bilang akan turun ke 98, 99. Nggak taunya naik ke 111 ya, membuat new all time high. Alhamdulillah pembelajaran dan kegoblokan kemarin gak keulang ya. Gini, salah pertama itu bukan goblok ya. Jangan salah loh ya, jangan sampai salah berpikir. Kalau lu salah pertama kali itu bukan goblok namanya. Itu ya just a mistake. Everyone makes a mistake. Even Ray Dalio makes a mistake. Everyone makes a mistake ya. Yang goblok tuh apa? Udah dikasih tahu fakta data statistiknya, nggak percaya. Wah, enggak lah. Pokoknya asalkan yakin ya. Nah, tebak-tebakan 92, yakin, taunya ke 104. Udah 104 naik kan targetnya ke 98. Ya itulah, ya. Yakin. Udah gitu hancur lagi. FOMO lagi. Nah, itu goblok. Setuju gua. Tapi kalau lu cuma awalnya ada kesalahan itu bukan goblok. Ya. Jadi, mantap ya. Happy gue dengernya lu bisa menahan ya, menahan rasa FOMO lu, menahan rasa tebak-tebakan lu karena ya memang faktanya ya di Indo itu banyak sekali orang yang tebak-tebakan. Lebih banyak kan tebak-tebakan dibandingin pakai data. Gitu ya. Dari 92 naik ke 98. Nanti kalau ini berapa lagi? Yang tadinya mungkin 104 ini dibilang mahal, nanti jadi target mereka. Begitu ya. Nanti dropnya akan ke 104. Taunya nggak drop lagi ke situ. Ya udah lingkaran setan gitu ya. Next, Ayung Syahrul. Betul sekali, Mak. Pikirin dulu resikonya. Jangan FOMO, please. Yes, please jangan FOMO. Ya, tekan tuh rasa FOMO. Saya korban FOMO di Januari pas all time high. Saya beli dan all in. Wah, ya di Januari all in sih ya lumayan sakit ya. Cukup saya aja, teman-teman jangan ya. Cukup beli di support, jangan di resisten. Terima kasih, Mak. Wejangan-wejangannya. Sehat selalu, God bless you. God bless you too, ya. Ini gue happy dengarnya ya. Cukup saya aja, teman-teman jangan ya. Ya semoga yang newbie yang masih bingung-bingung ya, sekarang ya ini mungkin tergerak nih dengan kata-kata Bro Ayung ya. Jangan sampai lo kena juga. Begitu. Jangan coba-coba yang aneh-aneh lah. Begitu ya. Mantap. Next dari Jimbot. Yang teriak welcome to bear market juga ada. Lebih ngakak lagi bilang OTW 50K, 50.000 ya. Ini gue jadi inget satu. Tadi sempat sempat nitip pesan ke gue. Tanya, apa kabar tuh yang namanya, something muka Jawa. Nama si username-nya ya. Aku muka Jawa atau something lah begitu ya. Itu tuh yang dulu ngaku-ngaku Tuhan. Ya. Yang di zaman sini bilang kalau lo gak nge-short market lu mati katanya ya. Ditanya dari mana datanya, percaya aja gue Tuhan katanya ya. Di sini nih, gue ingat sekali di sini ya, waktu ke reject sama all time high-nya. Wah, yang ngelong pokoknya mati ya, yang ngelong mati, yang short bakal selamat katanya. Udah kayak ya benar-benar kayak udah ngaku kayak Tuhan aja, mungkin udah sedikit gila juga ya. Nah sekarang apa kabar? Begitu ya. Dan gilanya dulu bilang gue tuh membodohi orang. Kayaknya kebalik deh. Itu orang yang membodohi gitu ya. Suruh nge-short di masa-masa dia itu ada pantulan di BSB. Begitu ya, pantulan di BSB. Konyol sekali. Kalau lu tahu statistiknya, it's really dumb. Begitu. Lu mau kasarnya itu nge-short saat BTC setelah mantul di BSB. That's really dumb. Ya, tapi ya sudahlah ya. Ya, at the end of the day, dukun tuh kadang-kadang ngomongnya bisa so yakin aja gitu. Tapi udah salah hilang kan? Tidak ada tanggung jawab sama sekali. No accountability at all. Zero. Nada ya. Ya, gue sih senang ya. Gue senang tuh jadi contoh lagi. Udah banyak sekali contoh-contohnya orang-orang yang teriak-teriak bear market, punya target-target yang nggak make sense ya. Ujung-ujungnya udah gagal, tinggal diam, nggak usah komen lagi. Nah, kita yang ke bawah ya, atau ada orang-orang yang ke bawah FOMO sama mereka, percaya sama mereka, ya bingung gigit jari, begitu ya. Pembelajaran lagi terbukti. Setelah tidak terjadi tebak-tebakannya, tinggal diam, begitu ya. Next, dari Kira Misha. Ingat banget kemarin atau lusa ada yang komen, harus turun dulu. Tahunnya malah all time high berkali-kali. Pas ditanya Bang Toshi, kenapa harus turun? Jawabnya, lihat saja nanti. Itu tuh kata-kata mutiara dari para dukun ya. Kenapa bisa begini? Tahu dari mana lu? Ngedukun lu. Lihat aja nanti. Sekarang udah salah, ya nggak ada jawaban. Begitu ya. Emang paling benar terus di CA. Terima kasih Bang Toshi dan tim.
Sukses terus, rezeki mengalir deras. Amin, 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 amin. Ya ini kita sedang melakukan tabur tuai. Kita menabur hal-hal baik. Kita menabur yang secara fakta data statistik bisa membuat kita profit. Begitu ya, konsisten. That's the key. Konsisten, pikirin resiko. Ya, dan ya sisanya sih tinggal 3 golden rules ya. Mantap. Next dari BTC is King. Gimana, masih mau percaya dukun? Katanya fix bear market. Fix nggak akan bisa all time high lagi. Gilanya mereka masih rajin jualan kelas nipu orang. Ayo wake up semua. Jangan sampai dukun merajalela. Kasihan para newbies jadi korban terus. Yes, call them out. Apalagi kalau ada yang berani komen di TCI, call them out. Lu dari mana datanya? Ya, lu bilang bakal angka ke sini, bakal ke situ. Kan suka ada tuh tulis ya. Bakal turun 103.000, bakal turun 100 berapa. Angkanya banyak lah. Tapi intinya formatnya seperti itu. Bakal turun, lihat aja ya. Hajar, dari mana lu? Lu kalau nggak ada analisa, ini namanya tebak-tebakan, dukun. Hajar ya. Karena menurut gua kita benar, kita tuh perlu wake up and stand up for ourselves. Begitu, jangan sampai banyak yang kena. Karena gua perhatiin di Indonesia ini sangat banyak sekali orang yang kena jadi korban dukun. Begitu. Ya kenapa ya? Karena gitu mungkin ngeliatnya, wah gila ya ini orang yakin. Yakin nggak berarti bener. Ada tuh beberapa dukun yang memang mungkin sosiopath begitu. Jadi yang penting asalkan kelas gue kejual, gue ngomong apapun bebas. Yang penting ada yang mau beli kelas gue. Udahnya kalau sampai banyak yang rugi, banyak yang marah-marah, tinggal kick. And that's the truth. Itu udah berapa kali, udah beberapa orang curhat ke Sato ya, seperti itu. Dimana ya mereka yang penting udah duit masuk, tebak-tebakannya salah, di kick ya. Sudah ya. Ingat, stand up for ourselves. Kalau ada yang ngebacot, ada yang ngedukun di sini, hajar. Tanya dari mana bisa segitu, mana analisanya, ya. Tetap. Next. Dari Kian Lunju. Semua video lu udah gue rekomendasikan ke teman-teman dan keluarga gue. Bang, yang baru-baru masuk market. Nah, mantap ya, yang baru-baru masuk market nih. Alhasil mereka nggak ngalamin yang awal-awal gue alamin. Pas pertama kali gue masuk ke market dengan keadaan FOMO. Profit di market itu mudah, asal konsisten. Dan yang paling penting, bisa jaga resiko. Thanks, semua penjelasan teknikal dan fundamentalnya selama ini bang. Sangat mudah dipahami. God bless you. God bless you too. Ini gue happy banget ya. Lu sedang menabur hal baik. Begitu ya. Karena memang tujuan TCI itu adalah ya menjaga supaya orang-orang nggak kena FOMO. Begitu. Nggak kena janji-janji manis. Begitu ya. Jadi gue happy banget kalau sampai ada teman-teman terdekat lu, keluarga terdekat lu yang jadi terselamatkan. Begitu ya, karena FOMO ini penyakit ya. Penyakit yang harus kita terus obati karena ada dalam karena ada dalam tubuh kita gitu. Kayak virus lah gitu, udah ada dari sananya ya, udah nempel dalam badan kita nih ya. Nah, pas mau aktif harus ditekan. Begitu ya. Mantap, gue happy banget dengernya ya. Gue happy banget dengernya. Semoga lu makin profitable dan ingat ya seperti yang lu bilang tadi, konsisten ya, konsisten jaga resiko. Next dari main aja dulu di menit ke 15.40. Bener banget bang, sebelum masuk harus mikirin resikonya dulu, jangan mikir bisa profit 50% atau berapapun sebenarnya ya. Makasih bang, masukannya mikirin resikonya dulu sebelum masuk market. Yes ya, mantap. Wow, thank you. Ada super thanks dari Bro Randy ya. Jadi seperti yang sudah tahu ya, di TCI tidak ada namanya grup VIP, grup berbayar. Telegram itu ada ya, tapi Telegram itu for free juga. Jadi buat lo yang mau masuk silahkan bisa masuk ya, tidak ada biaya sama sekali. Jadi super thanks. Lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you ya. Next. Wah, ada lagi nih, ada super thanks kedua dari Dry87 ya. Sekali lagi thank you ya untuk super thanks-nya. Bang, saya udah join BTC dari 2020. Jadi udah lewatin bantingan kemarin. Wah, 2020 ya, mantap. Average di 45.000. Tapi kemarin udah jual 25% di angka 88.000. Sekarang masih 75% yang masih ditahan. Rencananya Toshi akan TP all apa akan sisakan berapa persen untuk tetap di hold sampai next cycle lagi. Kalau gue pribadi terakhir ya di cycle sebelumnya tuh paling nyisain under 10% sebenarnya sih ya. Under dan 10% dari awal gue mulai gitu ya. Tapi baik lagi, kalau lu mau menyisakan lebih besar boleh. Lu mau menyisakan sampai 0 pun terserah ya. Tapi ya harus siap juga dengan semua konsekuensinya gitu ya. Tapi kalau alt sekali lagi ya, kalau alt TP semua. Alt janganlah, menurut gue nggak worth it
gitu ya. Dari cycle ke cycle lebih baik lu mulai di cycle baru, itu akan lebih enak. Cari lagi nanti yang kasarnya banyak dipakai begitu. Sama kayak gini deh. Di cycle kemarin BNB itu boomnya luar biasa. Kenapa? Karena dipakai banyak sekali untuk bisa membuat project memes kan. Nah di cycle ini siapa yang pakai? Ya, atau lebih tepatnya apa yang dipakai? Yang dipakai ya Solana. Solana nge-boom nggak? Nge-boom. Gitu. Nah itu kita nggak pernah bisa tahu cycle selanjutnya apakah bisa ngulang lagi mereka atau ada project baru lagi. We'll never know. Sementara BTC nggak peduli. Dia yang mimpin market. Gitu ya. Oke. Kan menurut statistik di November dan Desember. Jadi kita tunggu waktu Nov dan Desember atau nunggu sampai harga berapa? Strategi exit TCI gimana ya? Strateginya simple banget sebenarnya ya. Kita abisinnya ya di November Desember. Begitu. Nah, kita TP-nya kapan? Saat terjadi weekly close di atas dari upper band ya. Jadi kayak di sini nih. Ini kan udah dekat nih sebenarnya ya. Nah, kalau sampai weekly close di atas dari upper band, kita TP. Lebih sadis nanti di November Desember. Begitu. Bahkan arguably gitu ya. Apalagi dalam posisi sekarang udah dekat juga gitu ya, relatif dekat lah gitu dengan November Desember dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya lu bahkan bisa gini ya, udah ini gue biarin aja November Desember keluar SOPTP di atas dari Bollinger Band, hajar. Nah itu boleh juga seperti itu ya. Ya udah sih gitu aja kurang lebih ya. Kalau harga berapa nggak ada ya, karena menurut gua tebak-tebakan harga akan pucuk di berapa tuh sangat tidak efektif dan malah bisa bikin jadi kayak gini loh. Udah keluar SOP tapi aduh target gua masih sedikit lagi di atas. Aduh belum kena gimana ya? Nah, nggak bisa kayak gitu. Ya mendingan SOP TP itu dari ya indikator TA gitu ya. Oke, next dari Ark Fenrir. Para DCA-er, berarti para orang-orang yang DCA ya, tersenyum lebar. Hasil konsistensi dan menahan diri dari godaan dukun. Tentu saja juga berkat support Matoshi. Salam terbertuai, banyak-banyaklah menabur hal baik dan nikmati hasilnya. Yes, bener banget ya. Dan gini, lu nabur bisa di satu tempat, tapi bisa menuainya di tempat lain juga. Begitu ya. So, tabur tuai. Ya, itu bener-bener gue udah rasain dalam hidup gue. Begitu ya. Gue udah pernah cerita, gue pribadi ini orangnya introvert. Ya, mungkin kalau lo ngedenger, masa bang lo ngomong lancar begini, introvert. Introvert tuh nggak harus pendiam, begitu. Introvert tuh bisa saja ngomong, tapi akan hilang energi lah saat banyak orang, apalagi orang yang nggak terlalu dekat, begitu. Makanya ya cara nabur paling baik menurut gue adalah dengan yang begini. Gue bisa kerjain dengan santai sambil gue melakukan kerjaan gue yang lain gitu ya. Tapi gue bisa menabur hal baik, begitu. Jadi bener ya, taburlah sebanyak mungkin hal baik. Lu bisa menuai dari berbagai macam tempat lain juga. Nggak harus dari tempat lu nabur. Gitu ya. Mantap. Next dari Bro Aina ya. Dengan kondisi BTC Pump, sepertinya pembangunan rumah Matoshi akan berlangsung agak lama nih. Enggak. Itu bukan renovasi gimana. Itu cuma ada yang perlu dipasang tambahan lah begitu. Bukan urusan gara-gara market naik jadi renov. Enggak ya. Cuma memang kebutuhan saja begitu ya. Izin tanya Mak, dari pengalaman TCI Team, apakah volatilitas dan market trap saat trading di bear market itu cenderung lebih sedikit ketimbang saat bull market? Apa volatilitas dan market trap? Ya bisa dibilang gini lah ya. Waktu bear market banyak orang nggak sadar mereka tuh udah masuk ke bear market. Ya kayak waktu di sini gitu ya. Itu masih banyak orang yang berharap ini cuma suatu fake out lagi, and then mulai naik ke atas. Nih waktu mantul di sini nih, wah BTC kembali lagi gitu ya. Buat yang tahu teori cycle mungkin udah kayak, waduh, ini fake out nih kayaknya, atau sering kali disebut sebagai macro lower high ya. Benjamin Cowen pernah sering kali ngomong ini tuh macro lower high biasanya disebutnya. Saat udah boom, nah dia akan ada bounce-nya dulu, kayak dead cat bounce lah ya. Nah di masa-masa itu menurut gua ya tetap bakal banyak trap, tapi bukan seperti yang kita pikir mungkin ya. Mungkin lebih banyak trapnya gini. Orang masih merasa ini di bull market gitu. Setiap ada rally sedikit, wah tuh kan kita sehat lagi nih, kita balik lagi. Kita bakal bikin new all time high, padahal udah habis sebenarnya momentumnya. Mungkin lebih ke situ sih trapnya ya. Terima kasih Mak. Salam tabur tuai untuk semuanya. Dan pesan untuk teman-teman newbie, jangan umbar porto kalian saat ini. Yes, bener, please jangan ya, langsung pinjam dulu 100-nya keluar 10 orang tuh mungkin ya. Jika tidak mau ada kata-kata bener ya, please jangan serius ya. Itu udah dari experience nyata sendiri begitu ya. Mendingan jangan ngasih tahu apa-apa gitu. Kalau udah sampai terlanjur ketahuan,
Ya bilang aja nanti udah beres TP, oh gue udah beres, gue udah nggak ini lagi, gue belum invest lagi BTC. Nanti cycle selanjutnya beli lagi begitu. Tapi udah nggak usah ngomong-ngomong lagi, nggak ada gunanya ya. Serius, najis banget, nggak bener-bener zero guna ya. Orang teman-teman lu tahu lu punya kripto zero ya. Waktu turun dibacotin, wah gimana nih kripto kalau lagi drop ya, wah gimana nih kripto, wah, katanya bakal bla bla bla. Tapi waktu naik lu dipinjemin serius ya. Jadi dah bener banget. Jangan kasih tahu siapapun. Please, ya. Beres. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Nah, selain dari itu juga, ya gue ingatkan lagi juga, dalam masa-masa seperti ini ya, lagi masa-masa hype-hype-nya lagi kripto mendekati, ya bukan mendekati, udah all time high baru, jangan sampai ke bawah FOMO ya, please. Tetap pakai logika ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa ya, hari ini sponsor kita adalah Huobi. Untuk Huobi ini adalah suatu platform untuk kita trade futures. Ada juga spotnya sih sekarang ya, Mempool ya, tapi lebih fokusnya sih di futures ya. Nah, untuk ini sendiri yang uniknya apa? Mereka itu ada AI agents, di mana akan ada berbagai macam AI yang kita bisa pakai dengan berbagai macam jenis resiko. Ada yang medium risk, ada yang dia trade-nya di altcoins ya, dan yang tentunya yang paling konservatif dia low risk dan juga hanya di BTC saja. Ini kombinasi yang paling konservatif ya. BTC volatility-nya nggak terlalu besar dan low risk-nya ya berarti secara leverage pun nggak terlalu besar. Jadi buat lo yang pengen coba AI-nya ya gue sarankan si Mami lah. Ini yang paling konservatif soalnya ya. Nah, tapi selain dari ini juga, lo bisa trading secara manual di sini ya, di mana lo bisa trade seperti ya di exchanger aja, gitu in general, gitu ya. Dan uniknya apa di sini? Mereka itu ada AI yang untuk bisa membantu kita untuk mensuggest ke kita TP dan SL-nya, begitu ya. Mau dipakai bisa, mau pakai lo sendiri juga boleh ya. Tapi intinya di sini kita bisa mendapat bantuan dari AI. Nah, selain juga di situ ada prediction dan meme polls ya. Untuk meme polls ini untuk beli memes yang arguably beberapa masih belum ada di checks ya. Jadi bisa kasarnya dapat lu momentum di bawah gitu sebelum ngepam di checks apalah begitu ya. Dan prediction, untuk prediction ini gue pribadi sih nggak terlalu inilah ya. Ini karena ya ini nggak bisa dianalisa, ini cuma kita nebak itu bahasanya jujurnya ya. Tapi ya kalau sampai lu suka beginian ya boleh, mau silakan coba boleh, tapi yang bagian prediction ini udah pasti bukan investasi menurut gua ya. Oke, beres itu kurang lebih untuk Huobi. Selanjutnya kita akan masuk aja ke chart ya. Oke, dan kita mulai dengan XRP. Untuk XRP bagi elu yang sudah buka posisi long dari tanggal 20 Mei, yang konservatif sih udah TP ya, udah TP dari hari ya dari tanggal 20 Mei, berarti 2 hari lalu ya. Buat yang konservatif itu sudah profit sebesar 1,71%. Nah, buat yang agresif ya masih bisa di hold posisi longnya karena memang nggak terjadi jebol di bawah EMA 20 ya. Nah, sekarang profitnya sudah 4,39%. Nah, jangan lupa ya buat yang agresif target TP-nya ada di angka 2,44785 ya, atau data penting hari ini setengah 8 terutama ya. Setengah 8 belum kena target TP juga, atau sebelumnya kalau bisa ya. Misalnya itu kan setengah 8, jam 7 masih belum kena target TP, ya kalau bisa tutup posisi lah begitu ya, karena udah untung juga sih. Ya udah lumayan untungnya ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di EMA 20, lalu di 2,2705 dan di EMA 50 dan 200 yang sedang berdekatan ya. Next, kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya buat yang konservatif dan agresif sebenarnya sama sih ya, karena belum ada struktur lagi yang berbeda jauh. Ini terlalu dekat juga, jadi ya cukup mirip lah ya. Target TP-nya jelas di angka 24,96. Sekarang kondisinya udah lumayan profitnya nih, udah 7,54%. Nah, buat lu yang agresif pun pertimbangkanlah setengah 8 karena ini udah gede juga sih untungnya ya. Jangan terlalu nafsu juga lah, jangan terlalu serakah juga lah itu kasarnya ya. Untuk posisi spot ada di EMA 20 yang confluence dengan 22,38, lalu ada EMA 50 dan juga ada struktur di 18,30. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI posisi longnya udah TP kemarin ya tanggal 21 setelah di hold selama 3 hari ya. Nah, sekarang kita punya posisi short. Retest 1, retest 2 di angka 4,0331 sudah sudah terjadi retest kedua ya. Berarti kita punya posisi long. Sekarang lagi minus nih kalau yang ini ya.
Ini lagi minus, wah 3%-an lah ya, 3,5% lah ya, kalau dibulatkan. Nah, ya kalau sampai deket-deket setengah 8 belum kena target TP ya pertimbangkan tutup posisi lah, cut loss begitu. Ya, ya tergantung sih, by the time itu dekat setengah 8 masih di sini atau udah turun lagi. Ya pokoknya dekat-dekat jam rawan pertimbangkan tutup lah ya. Oke. Untuk posisi spotnya masih sama ya di EMA 20, 3,6729 dan di 3,4729 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.